Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jemaat Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk, kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kembali bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, sepanjang hari ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan pujian, penyembahan kami ya Tuhan, pada pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Yesus yang baik, ku datang ya Bapa dalam kerinduan kami ya Tuhan, datang dalam hadirat-Mu, berikan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, Engkau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita memuji dan mengatas. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku beri
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, Engkau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, Engkau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, Engkau pandang mulia, seturut karya-Mu, Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami muliakan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu aja Tuhan. Rawat kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Sertai kami, lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Kau Allah yang besar. Terima kasih. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang sertai kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, keselamatan yang Kau berikan buat hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak untuk masing-masing kita berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon penyertaan-Nya dalam hidup kita setiap hari lepas hari. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tapi karena Tuhan, kita ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan doa kita semua teman-teman. Sembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau penyelamat kami yang hidup, Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, Engkau pelindung kami. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji
Selamat pagi, Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bangun pagi, kita selalu sadar bahwa aku masih punya kesempatan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah saudara, setiap kita membuka mata di pagi hari ini, sehingga kita bisa mendengarkan renungan seperti ini. Baik, kita siapkan dulu seluruh keberadaan kita, pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan, apapun itu Tuhan. Ajari kami terus, sehingga dari waktu ke waktu, kami semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin berkenan tentunya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terkadang manusia itu, bukan terkadang, banyak sekali manusia yang di dunia ini merasa kesepian, saudara. Ya, kesepian. Meskipun hidup di tengah-tengah keramaian kota. Mengapa demikian? Karena sepi itu bukan hanya suasana, saudara. Sepi itu adanya di hati. Jadi orang bisa saja sedang ada di keramaian, tapi hatinya sepi. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 4 ya. Pemazmur ini luar biasa, saudara. Demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bayangkan, saudara. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman, itu sebenarnya lembah kematian. Ya. Tapi aku tidak takut bahaya, kata pemazmur. Nggak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan beserta kita. Artinya apa? Masuk ke lembah kekelaman, kan harusnya sepi ya. Bahaya lagi. Tapi aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan beserta kita. Ya. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku, kata pemazmur. Itu lambang daripada perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kita dilindungi dari mara bahaya yang bisa membinasakan kita. Yang bukan hanya mematikan tubuh nggak masalah. Tapi yang bisa membinasakan jiwa, kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, hati-hati ya. Nah, sedangkan tongkat itu kita dipelihara Tuhan agar ketika kita menyimpang ditarik kembali oleh Tuhan ke jalan kebenaran. Nah, begitu. Jadi kalau bicara soal kesepian, saudara, mungkin kita bisa pakai ilustrasi seorang anak kecil tiba-tiba listrik mati di ruangan itu. Ia tentu ketakutan. Ia merasa sendirian, ia tidak bisa lihat siapapun. Ia teriak-teriak, panggil siapa kira-kira, saudara? Gak mungkin panggil temannya. Pasti ia teriak, panggil orang tuanya. Entah papanya, entah mamanya. Ya. Nah, sedangkan orang tuanya bisa saja berkata, tenang nak, aku ada di sini. Nah, begitu dengar suara orang tuanya, sang anak pasti sudah tenang meskipun masih gelap. Oh, rupanya ada papaku di sini, ada mamaku di sini. Nah, mestinya kita begitu, saudara. Jadi kalau hati kita merasa sepi, ingatlah kembali. Roh Kudus akan membisikkan kepada kita, aku ada di sini. Penyertaan Roh Kudus itu setiap saat, saudara. Entah kita menyadari atau tidak, tapi Roh Kudus tetap ada. Hari ini, pagi ini, saya mau ingatkan kita semua bahwa kita diingatkan seolah-olah ada suara yang mengatakan dari Roh Kudus, aku ada di sini. Jangan kesepian. Ya. Di tengah-tengah suasana yang sepi pun, kita tahu kita beserta Roh Kudus. Ya. Kesepian yang seringkali dirasakan oleh manusia itu, ya, yang pertama, kesepian karena kehilangan
Kehilangan orang yang kita kasihi dapat membuat hati seseorang terasa kosong dan sepi. Misalnya, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ya tiba-tiba kosong, saudara. Hatinya kosong, sepi, merana, saudara. Tragis. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus ada dalam diri kita. Tubuh kita baik Roh Kudus. Jadi di dalam kesepian kita, di dalam kesengsaraan kita pun, kita harus selalu ingat suara tadi, aku ada di sini, nak. Roh Kudus ada bersama kita. Ya, saudara yang saat ini merasa kesepian, jangan kesepian lagi. Dengarkan suara Roh Kudus. Aku ada di sini. Ya, kesepian di dalam keramaian ini yang ironi. Meskipun berada di tengah-tengah keramaian banyak orang, tapi seseorang bisa merasa sepi, saudara. Kehilangan makna hidup, kosong, sepi. Ya. Nah, bisa juga kesepian itu terjadi karena masalah yang tidak pernah selesai. Jadi terasa sepi. Ya. Tapi yang lebih berbahaya adalah kesepian spiritual. Saudara. Saat kita merasa Tuhan tidak ada, itu paling bahaya. Saat merasa Tuhan jauh, itu paling bahaya. Oleh karena itu di pagi hari ini kita diingatkan bahwa ingat suara tadi itu, seolah-olah Roh Kudus berkata di telinga kita. Tuhan atau Bapa kita di surga membisikkan di telinga kita, aku ada di sini. Saudara jangan kesepian lagi, saudara. Saudara kalau kesepian bisa juga ke gereja bersekutu dengan teman-teman seiman, supaya rohnya sama. Nah, ketika pulang sendirian pun tidak merasa kesepian. Kita punya saudara di bumi ini, saudara seiman, bahkan kita punya Roh Kudus. Nah, kan begitu ya, saudara ya. Faktanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusianya yang seringkali merasa ditinggalkan, merasa kesepian. Padahal Roh Kudus selalu menemani kita. Nanti alasannya Roh Kudus kan nggak kelihatan, Pak. Ya, tetapi ada. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, saudara. Ya. Kadang-kadang saya begini, saudara. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau ada di sini. Meskipun aku tidak bisa lihat. Mestinya kita semua begitu loh, saudara. Ada, meskipun kita tidak bisa melihat. Dan itu harusnya menenangkan jiwa kita. Sehingga kita tidak kesepian lagi. Saya bacakan Ibrani pasal 13 ayat 5, saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini melegakan kita loh, saudara. Meskipun kita sendirian, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba bayangkan kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya Roh Kudus, benar-benar sendirian. Ya, di tengah keramaian pun percuma, karena itu sendirian. Sebab pasangan jiwa kita itu cuma satu, Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau Tuhan selalu beserta kita, kita tidak takut mara bahaya. Kita tidak bakalan kesepian lagi. Ya. Sebab gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itulah yang menghibur kita. Jadi kita tidak bisa kesepian lagi. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau seseorang atau saudara sekarang merasa kesepian, saudara bisa mengingat janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji untuk selalu bersama kita. Bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Ya. Kemudian kalau sedang berkesepian, saudara bisa berdoa sama Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Nyatakan gundah gulana saudara kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara bisa bergabung di komunitas iman yang benar. Di lingkungan orang-orang yang benar, kita bisa bersekutu dan tidak kesepian.
Dan tentu saja kita kalau mau tidak kesepian, kita melayani semua orang. Sebab hidup ini sebenarnya memang untuk melayani. Ya, saudara, kalau saudara merasa sendiri dalam pergumulan, apakah ada teman saudara yang peduli atau tidak? Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang paling penting. Begitu ya saudara. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, kita tidak sendirian. Lagi pula kita bisa bergabung dengan saudara kita seiman di suatu komunitas yang baik tentunya. Kiranya ini bisa menguatkan setiap kita untuk menghadapi hari-hari ini. Mari saudara, tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Ampuni kalau kami masih merasa kesepian, sedangkan Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui doa pagi ini, semua orang yang merasa kesepian dihiburkan dan dikuatkan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.